Ikhlas itu laksana air bening. Seseorang hanya mampu beramal dan menuntut ilmu untuk sampai hampir dekat dengan pintu gerbangnya. Ingat, hanya pintu gerbangnya saja, tidak akan masuk ke dalam makrifatullah, mengenal Allah, kecuali Allah menghendaki sampai, dan tidak ada seorang pun akan sampai kecuali dengan pertolongan Allah. Apabila sampai di situ seseorang hanya menanti kurniaan Allah semata-mata, tidak bisa tidak dan menjadi hak mutlak Allah saja, orang akan masuk ke dalam kemakrifatan. Kurnia Allah yang membawa makrifat kepada hamba-hambanya. Kurnia Allah yang mengandungi makrifat itu dinamakan hal. Allah memancarkan nurnya ke dalam hati hambanya, dan akibat dari pancaran itu hati akan mendapat sesuatu pengalaman atau terbentuk satu suasana di dalam hati. Misalnya, pancaran nur ilahi membuat hati mengalami hal bahwa Allah Maha Perkasa. Apa yang terbentuk di dalam hati itu tidak dapat digambarkan, tetapi kesannya dapat dilihat pada tubuhnya yang menggigil hingga dia jatuh pingsan. Pancaran nur ilahi membuat hati mengalami hal atau zauk atau merasakan keperkasaan Allah, dan pengalaman ini dinamakan hakikat, yaitu hati mengalami hakikat keperkasaan Allah. Pengalaman hati tersebut membuatnya berpengetahuan tentang maksud Allah Maha Perkasa. Jadi, pengalaman yang diperoleh pada zauk hakikat melahirkan pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan itu dinamakan makrifat. Orang yang berkenaan dikatakan bermakrifat terhadap keperkasaan Allah. Oleh itu, untuk mencapai makrifat seseorang itu haruslah mengalami hakikat. Inilah jenis makrifat yang tertinggi. Makrifat tanpa pengalaman hati adalah makrifat secara ilmu. Makrifat secara ilmu boleh didapati dengan belajar, sementara secara zauk didapati tanpa belajar. Ahli tasawuf tidak berhenti sebatas makrifat secara ilmu, malah mereka mempersiapkan hati mereka agar sesuai menerima kedatangan makrifat secara zauk. Makrifat secara ilmu bisa diketahui dengan cara tahu teori, tanpa pernah mengalami, seperti orang yang berteori menanam padi. Tentu beda dengan orang yang sudah berkecimpung dalam tanam menanam padi. Teori hanya sebatas teori, dia juga tidak bisa diharapkan buahnya. Apalagi merasakan buah manisnya panen yang dipetik. Amal lahiriah digambarkan sebagai batang tubuh dan ikhlas digambarkan sebagai nyawa yang menghidupkan batang tubuh itu. Jika kita kurang mendapat kesan yang baik dari latihan spiritual, harus kita merenung dengan mendalam tubuh amal apakah ia bernyawa atau tidak. Amal lahiriah diumpamakan onderdil luar mobil, dan ikhlas adalah mesin mobil. Jika sudah lama mobil kita naiki, tapi kok gak beranjak kemana-mana, seharusnya kita sebagai orang yang berlogika, dengan akal, harusnya berpikir ini mobil bermesin apa tidak. Suatu amal perbuatan itu tak akan ada efek yang ditimbulkan, jika kita tidak ikhlas menjalankan. Besar kecilnya efek tergantung pada keikhlasan pada diri kita. Coba sekali waktu mengajak orang lain berbuat baik, untuk mengetes kadar keikhlasan kita. Jika efek yang ditimbulkan signifikan, maka nyata kebeningan hati dan keikhlasan itu berimbas kebaikan pada orang yang kita ajak. Ikhlas itu seperti air bening, yang bersih dari celah dan kotoran limbah yang akan mempengaruhi kegunaan air. Jika air itu bening, kita buat kuah bakso, akan enak, kita buat kopi juga enak. Kita buat mandi bersih, kita pakai mencuci juga membersihkan.
Ikhlas itu bersih dan membersihkan, jadi amal yang ikhlas itu bisa dilihat dari efek yang ditimbulkan. Makin ikhlas kita makin kuat efek yang ditimbulkan. Nabi Muhammad SAW itu paling ikhlas-ikhlasnya manusia, sehingga beliau sudah tiada. Agama Islam masih banyak yang mengikuti, suri tauladan beliau masih ada saja yang menerapkan. Ingat, kita itu ciptaan Allah, ini jangan terlepas dari ingatan kita, sedetik pun, sebagai modal dasar kepahaman dari hakikat ilmu hakikat, sirnya rahasia, rahasia di dalam sir. Seumpama mobil kita beli merek Avanza, kita beli langsung ada mesinnya dan berbagai kelengkapan, bukan pretelan, bahkan suara mobil itu halus kasar, sudah ada di dalam juga AC dinginnya, tapi semua itu suara mobil yang halus tidak kita temukan kalau mobil tidak dinyalakan. Orang bodoh jika beli mobil gak jadi, karena tidak ada suara mesinnya, ini dengan suara mesinnya gak. Tanyanya, yang jual bingung, mana suara mesinnya? Kok gak ada? Jadi amaliyah menghasilkan ikhlas atau ada tidaknya ikhlas itu sudah ada lengkap di dalam diri manusia itu sendiri. Seperti takdir dan ketentuan dan kemana orang itu akan berjalan, sampai siapa jodohnya, anaknya berapa, dari orang itu dilahirkan dari rahim siapa, dan nanti akan dikubur di kuburan mana ketika meninggal. Semua komplit ada tapi semua butuh proses kejadian, jadi kita itu ciptaan Allah, maka ikhlas di hati kita itu juga ciptaan Allah bukan ciptaan kita, itu harus dipahami. Cuma prosesnya itu ikhlas sebagai suasana hati dan hal sebagai nur ilahi yang menyinari hati yang ikhlas. Ikhlas menjadi persiapan yang penting bagi hati menyambut kedatangan sinar nur ilahi. Bila Allah berkehendak memperkenalkan dirinya kepada hambanya, maka dipancarkan nurnya kepada hati hamba tersebut. Nur yang dipancar kepada hati ini bernama nur sir atau nur rahasia Allah. Orang yang mendapatkan nur sir dinamakan sirullah. Hati yang diterangi oleh nur akan merasakan hal ketuhanan atau mendapat tanda-tanda tentang Tuhan. Setelah mendapat pertandaan dari Tuhan, maka hati pun mengenal Tuhan. Hati yang memiliki fitur atau sifat begini dikatakan hati yang memiliki ikhlas tingkat tertinggi. Tuhan berfirman untuk menggambarkan ikhlas dan hubungannya dengan makrifat. Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya, dan Yusuf mungkin timbul keinginannya kepada perempuan itu kalau ia tidak menyadari kenyataan Tuhannya tentang kejinya perbuatan zina itu. Demikianlah takdir kami untuk menjauhkan dari Yusuf hal yang tidak baik dan perbuatan yang keji, karena sesungguhnya ia dari hamba-hamba kami yang dibersihkan dari segala dosa. Ayat 24, Surah Yusuf. Nabi Yusuf AS adalah hamba Allah yang ikhlas. Hamba yang ikhlas berada dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah. Ketika dia dirangsang untuk melakukan kejahatan dan kotoran, nur rahasia Allah akan memancar di dalam hatinya sehingga dia menyaksikan dengan jelas akan tanda-tanda Allah dan sekaligus meleburkan rangsangan jahat tadi. Inilah tingkat ikhlas yang tertinggi yang dimiliki oleh orang arif dan hampir dengan Allah. Mata hatinya selalu memandang kepada Allah, tidak pada dirinya dan perbuatannya. Orang yang berada di dalam makom ikhlas yang tertinggi ini selalu dalam ridha Allah baik saat beramal atau saat diam. Allah sendiri yang memeliharanya.
Allah mengajarkan agar hambanya sehubungan dengannya dalam kondisi ikhlas. Orang yang mendapatkan sirullah itu selalu dalam pemeliharaan Allah dan dalam perlindungan Allah. Kedekatan dirinya dengan Allah menjadi rahasia antara dirinya dengan Allah saja. Allah mengkhususkan pemeliharaannya. Bahkan wali-wali yang biasa atau orang yang terbuka hijabnya tak memahaminya, karena rahasia di balik rahasia. Hanya orang tertentu yang dikehendaki tahu akan rahasia itu, bahkan wali yang lain akan memandang remeh orang yang mendapatkan sirullah ini, karena teramat rahasianya. Sampai malaikat pun tak diizinkan oleh Allah tahu rahasia hati orang ini dengan Allah. Rahasia dalam sir, benteng kerahasiaan itu dibuat oleh Allah untuk menjaga kekasihnya ini dari serangan setan dan dijaga dari diketahui oleh orang kebanyakan, seperti mutiara yang dibalut lumpur, seperti kesucian yang dibungkus perbuatan tercela, sebagaimana Yusuf yang tetap di penjara, walau tak melakukan perbuatan tercela. Dia yang hidup, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka sembahlah Dia dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang melestarikan dan memelihara sekalian alam. Ayat 65, Surah Al-Mu'min. Allah jua yang hidup, Dia yang memiliki segala kehidupan. Dia jualah Tuhan semesta alam. Apa saja yang ada di alam ini adalah ciptaannya. Apa saja yang hidup adalah diperhidupkan olehnya. Jalan dari Allah adalah nikmat dan karunia, sementara jalan dari hamba kepadanya pula adalah ikhlas. Hamba dituntut untuk mengikhlaskan segala aspek kehidupan untuknya. Dalam melaksanakan tuntutan memurnikan kehidupan untuk Allah ini, hamba tidak bisa merasa takut dan gentar kepada sesama makhluk. Jadi maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadat kepadanya, dan menjauhi bawaan syirik, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai praktek yang demikian. Ayat 14, Surah Al-Mu'min. Allah telah menetapkan kode etik kehidupan yang harus dijunjung, dihayati, diamalkan, disebarkan dan diperjuangkan oleh kaum muslimin dengan sepenuh jiwa raga dalam kondisi ikhlas karena Allah. Meskipun ada orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang menghina, orang-orang yang membangkang dan mengadakan perlawanan. Keikhlasan yang diperjuangkan dalam kehidupan dunia ini akan dibawa bersama ketika menemukan Tuhan kelak. Katakanlah, Tuhanku menyuruh berlaku adil pada segala hal dan menyuruh agar kamu hadapkan muka dan hati kamu kepada Allah dengan benar pada setiap kali sembahyang, dan bertasbihlah dengan mengikhlaskan amal agama kepadanya semata-mata, karena sebagaimana Ia telah menjadikan kamu pada awalnya, demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Ayat 29, Surah Al-A'raf. Tanda berhentinya pandangan seseorang hanya pada makhluk adalah ketika melihat keberhasilan orang lain, maka akan timbul dengki dan iri. Karena tidak melihat dan makrifat, tahu, mengerti, paham, kalau Allah lah yang memberi anugerah, tidak makhluk. Siapa saja mampu berbuat apa saja, kecuali ada izin Allah di dalam kejadian dan perbuatan. Jika tidak ada izin Allah, maka segala sesuatu itu tak akan terjadi. Tidak ada kekuatan untuk melakukan laku ibadah, kecuali atas izin Allah, dan tidak ada kekuatan menghindari laku kemaksiatan kecuali atas izin Allah.
Iblis melakukan maksiat dan meminta izin pada Allah untuk mengajak manusia melakukan maksiat, melakukan aneka dosa. Izin yang diberikan Allah itu bukan lantas Allah ikut berdosa, karena memberi izin iblis mengajak manusia melakukan dosa. Izin Allah itu sebagai ujian bagi manusia, dan juga sebagai pemercepat manusia mencapai kedekatan diri pada Allah, karena dekat yang paling dekat pada Allah itu yang paling takwa. Takwa itu takut, ketakutan pada Allah itu harus diuji. Misal kamu mau merampok, lalu ketika sudah di tangan hasil rampokan, lalu kamu takut pada Allah dan mengembalikan hasil rampokan dan minta maaf pada yang dirampok. Misal kamu mau berzina, sudah mau melakukan, tapi tidak kamu lakukan, karena kamu takut pada Allah, lalu gak jadi zina, itu namanya ujian letakwaan. Ada banyak contoh, artinya ujian itu, ya sudah mengalami. Kalau tidak mengalami namanya bukan ujian, tahu kan ujian kelas. Kalau ikut ujian itu ya sudah duduk di meja dan mengisi lembar pertanyaan, itu namanya mengalami, atau ikut ujian. Kalau cuma misal ujian berzina, kok cuma tidak mau melihat perempuan karena takut berzina, itu namanya belum mengalami ujian. Ujian berzina itu misal kamu lelaki, perempuan lain sudah ada di depanmu dalam keadaan telanjang, tapi kamu tidak melakukan apa-apa, itu namanya mengalami ujian zina. Jika kamu sukses tidak melakukan apa-apa, maka kamu dinamakan lulus ujian dengan hasil 100%. Di samping perbuatan dosa itu terjadi karena Allah mengizinkan terjadi, juga maksud Allah perbuatan dosa itu bisa dijadikan sarana bertaubat. Ketika ahli taubat mengingat dosanya, maka akan timbul tangisan karena rasa takut pada Allah, dan air mata ketakutan itu yang akan menjadi pemadam api neraka. Dan karena rasa taubatnya orang itu menjadikan dia makin cepat dekat dengan Allah, sebab Allah itu cinta kepada orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Semakin sering orang itu bertaubat maka makin dicintai oleh Allah. Bagaimana mau menangis kalau tidak ada yang bisa ditangisi? Bagaimana mau mensucikan kalau tidak pernah merasa kotor dan selalu merasa suci? Bagaimana mau bertaubat kalau tidak pernah merasa berbuat dosa? Jadi merasa bersih dan merasa suci sebenarnya adalah penyakit paling berbahaya. Berbahayanya bukan hanya dalam kejiwaan orang itu, karena walau penuh kotoran juga akan merasa bersih suci. Walau penuh dosa tapi tetap merasa bersih, tapi juga orang seperti itu tak akan pernah menjadi kekasih Allah. Karena Allah cinta pada orang yang selalu bertaubat, bukan cinta kepada orang yang sok suci. Semoga dipahami, dan tidak salah paham. Sang Kiai